Halo semuanya, welcome back to the channel, yaitu channel YouTube Dikata. Insya Allah ke depan YouTube Dikata akan bahas banyak seputar hal-hal yang positif, tentunya bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas mengenai topik kepemimpinan, pendidikan, pengembangan diri, yang ini bisa menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak muda diskusikan gitu, karena insya Allah di setiap apa yang kita bahas pasti selalu ada makna. Jangan lupa sebelum teman-teman simak episode kita pada kali ini sampai selesai, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, and comment gitu, karena ketika kalian membagikan video ini gitu, insya Allah manfaatnya tidak akan berhenti di kalian semua guys. Dan harapannya apa yang kita bagikan di sini bisa menjadi lingkaran edukasi yang berkelanjutan, karena lebih banyak orang yang menerima manfaat dari apa yang kita bahas. Oke, seperti yang sudah pernah aku sampaikan di kanal media sosial aku pribadi dan juga di Kata Community, di episode kita pada kali ini kita akan bahas mengenai topik pengembangan diri. Yang ini mungkin menjadi topik yang jarang banget dibahas sama anak-anak muda, terkhususnya Gen Z, untuk bisa mereka mengambil maknanya gitu, bahwasanya hidup ini tuh nggak terus-terusan kita belajar, kita sekolah, kita kuliah, terus pulang, nggak kayak gitu doang, tapi ada banyak hal yang perlu untuk kita maknai. Jadi topik pada kali ini kita akan bahas seputar hal-hal yang mungkin ini menjadi faktor dimana seorang bisa sukses gitu. Walaupun aku memang bahas ini teman-teman, aku tidak menganggap diriku ini udah sukses gitu. Aku perlu banyak belajar dari orang-orang dan juga mungkin dari teman-teman sekalian gitu, karena menurut aku pribadi teman-teman, definisi sukses itu tidak ada yang universal atau mungkin umum gitu. Setiap orang punya definisi sukses masing-masing gitu. Kayak misal kita tanya teman kita, kamu kalau misal udah merasa sukses itu ketika kamu sedang apa sih? Misal ketika mereka dapat uang 1 triliun atau mungkin 1 miliar gitu, itu mereka rasanya mereka sudah sukses gitu. Padahal dari sudut pandang aku pribadi, kalau misal aku menganggap diri aku sudah sukses ketika aku sudah tercukupi, ketika aku sudah merasa bahagia dan juga hati aku tenang gitu, aku sudah merasakan bahwa diri aku tuh sukses gitu. Jadi definisi sukses setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Dan aku mau sharing bahwasanya ada satu prinsip yang selalu aku pegang sejak aku masih duduk di bangku SMP hingga sekarang gitu. Prinsip itu adalah prinsip untuk menjadi manusia yang terus belajar dan juga berkembang. Kenapa sih prinsip itu selalu aku pegang di dalam diri aku pribadi gitu? Karena tentunya sebagai manusia kita harus punya jiwa menjadi pembelajar yang sejati gitu. Kita jangan merasa cepat puas atau mungkin bahkan sombong gitu, karena tentunya di atas langit masih ada langit. Dan prinsip untuk terus berkembang, dengan kita punya dua prinsip itu, tentunya kita akan terus mengevaluasi setiap proses yang kita lalui teman-teman. Dan pembelajaran yang akan kita dapatkan pun bisa kita maknai, bisa kita coba jadikan batu loncatan. Oh, ini harus aku perbaiki gitu, ini harus aku lanjutkan. Banyak hal yang sering aku temui ya, terkhususnya mungkin di kalangan lingkungan aku pribadi, di kalangan generasi kita, terusnya Gen Z gitu ya kan. Banyak teman-teman yang mungkin kurang bisa memaknai arti dari terus belajar gitu. Padahal pembelajaran apapun yang kita coba untuk perdalam di kehidupan kita sehari-hari, itulah pembelajaran sepanjang hayat teman-teman. Setiap manusia harus memiliki prinsip tersebut, karena dengan adanya prinsip tersebut kita akan menjadi manusia yang satu, rendah hati tentunya. Kedua, kita tidak akan merasa cepat puas. Dan yang ketiga tentunya ini bisa menjadi personal branding bagi diri kita pribadi, bahwasanya ketika memang kita sudah sukses ya, nanti dikatakan sukses oleh banyak orang gitu, kita tetap bisa meluangkan waktu untuk terus belajar. Menjadi manusia yang punya prinsip untuk terus belajar ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan teman-teman, karena sebenarnya belajar itu tidak seberat apa yang kita bayangkan gitu. Belajar itu nggak mesti kita baca buku, kita menghafal, kita menghitung, enggak gitu. Tetapi ketika kita mengamati lingkungan sekitar kita, kita coba untuk melihat apa yang masih menjadi permasalahan, apa yang harus kita selesaikan, itu juga termasuk bagian dari pembelajaran. Belajar itu tidak hanya sebatas pada buku teman-teman semuanya. Belajar itu ketika kita bisa mengeksplor sebanyak mungkin pengalaman dan juga hal-hal yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah memegang prinsip ini, karena jujur aku pribadi mengakui bahwasanya memang manusia ini punya sifat cepat puas gitu. Ketika mereka merasa bahwa mereka punya banyak prestasi, entah di tingkat kabupaten, nasional maupun internasional gitu ya kan. Ada banyak manusia yang mereka
sudah cukup, aku kayaknya udah cukup deh gitu. Padahal justru itu menjadi bagian dari cara kita memulai untuk menjadi lebih berkembang lagi. Ketika memang kita sudah merasa bahwasanya aku sudah punya banyak prestasi, punya pengalaman, punya banyak ilmu, misal udah S3 gitu ya kan, justru itu adalah hal-hal yang bisa menjadi pijakan kita untuk lebih maju lagi. Contohnya, kita punya banyak ilmu dari kita mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau mungkin di SMA gitu, kita bisa menjadikan ilmu tersebut sebagai lingkaran ilmu, di mana itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu, terkhususnya mungkin generasi-generasi di bawah kita. Hubungannya benar-benar erat banget ya antara apa yang mungkin ini menjadi perintah dari Allah ke kita, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dengan adanya kita memegang prinsip untuk terus belajar gitu, karena dari sini sifat-sifat yang mungkin terlihat buruk di mata orang lain, bahkan di mata kita, itu akan tersingkirkan teman-teman, karena sikap rendah hati kita, walaupun kita sudah berkembang jauh dari teman-teman kita tetap memegang prinsip rendah hati dan juga ingin belajar dimanapun kita berada. Terus yang kedua adalah prinsip untuk terus berkembang. Ini juga penting untuk kita pegang di dalam kita menjalankan kehidupan kita masing-masing gitu. Karena apa? Karena setiap orang pasti punya targetnya masing-masing, dan ketika mungkin target itu kita gapai, berhasil untuk kita gapai, harapannya target yang menjadi hal-hal yang kita kejar sebagai kesuksesan bagi kita itu manfaatnya tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi juga lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita dapat gitu. Contohnya nih, aku punya banyak buku di rumah gitu, gak mungkin dong buku ini aku baca sendiri gitu ya kan. Aku pengen banyak orang, bahkan mungkin satu desa di sini itu baca buku aku gitu. Itu termasuk cara bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan apa yang kita punya. Jadi prinsip untuk menjadi manusia yang terus berkembang ini berhubungan erat dengan bagaimana kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang-orang untuk merasakan dampak dari apa yang kita rasakan. Bisa juga kita ambil contoh yang lain, kayak misal kita tuh udah pernah punya pengalaman jualan online dan jualan kita itu laris manis, bahkan mungkin orderannya banyak. Kita bisa nih merekrut orang untuk bantu-bantu kita. Dari situ juga orang-orang akan melihat perkembangan dari soft skill yang kita punya, cara kita menjual, cara kita memasarkan, bahkan mungkin mereka merasakan manfaat dari apa yang sedang kita lakukan. Dan tentunya dengan menerapkan kedua prinsip ini, prinsip untuk terus belajar dan juga berkembang, kita akan selalu mengambil makna dari setiap apa yang kita lakukan gitu. Kita akan selalu bisa mengevaluasi, kita selalu bisa merefleksikan bahwasanya apa yang aku lakukan hari ini insya Allah akan menjadi manfaat yang berkelanjutan untuk di masa depan. Belajar teman-teman itu bukan hanya belajar soal apa yang kita suka. Sebenarnya apa yang gak kita suka itu juga perlu untuk kita pelajari gitu, karena bagian dari kita keluar dari zona nyaman kita. Seru banget teman-teman. Aku pernah punya pengalaman ketika dulu aku tuh diledekin sama teman-teman aku bahwasanya aku ini anak yang pendiam, anak yang nggak pernah bicara, anak yang nggak pernah ngomong sama teman sebangku pun sekalipun. Aku pernah diledekin segitunya gitu, bahkan sampai viral di sekolah tetangga gitu. Tetapi dengan adanya cemoohan-cemoohan yang teman-teman aku sampaikan gitu, masukan-masukan gitu ya kan dari guru-guru aku gitu, aku sadar bahwasanya aku nggak boleh dong di posisi ini terus. Aku nggak boleh stuck kayak gini terus. Aku harus berkembang, aku harus keluar dari zona nyaman gitu. Dari situlah aku coba belajar untuk bagaimana cara public speaking yang baik, bagaimana cara kita lebih berani lagi untuk berbicara di depan banyak orang gitu. Dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan, bahkan mungkin sangat berdampak bagi diri aku pribadi ke depan. So buat teman-teman semuanya yang mungkin masih suka sama satu hal, cobalah teman-teman mencoba hal-hal yang lain, karena tidak ada salahnya, bahkan tidak ada dampak buruknya gitu. Karena dengan mencoba kita akan tahu bagaimana rasanya. Oh
ternyata ketika aku belajar tentang mengedit video, tentang membuat sebuah film, ternyata rasanya kayak gini ya. Jadi ketika nantinya teman-teman dikasih tantangan nih, teman-teman udah gak kaget. Aku dulu pernah punya pengalaman kayak gini loh, walaupun emang cuma sekali gitu ya kan. Tapi kan setidaknya aku sudah pernah mencoba. Dari situ mungkin kalau misal dibandingkan dengan teman-teman kita yang mereka masih takut untuk mencoba banyak hal di luar sana, itu mungkin akan sangat jauh teman-teman, karena kita bisa aja jadi seseorang yang solutif ya untuk membantu banyak orang, karena kita banyak tahu dan kita banyak mencoba sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya aku coba tanya, apa sih definisi sukses menurut kalian pribadi? Kalian bisa tulis di kolom komen ya, nanti coba admin Dikata suruh balesin. Oke, guys, kita tunggu. Oke guys, jadi mungkin itu sesuatu penjabaran singkat ya dari aku pribadi untuk kita terus belajar dan juga berkembang, untuk kita terus menjadi manusia yang tidak pernah bosan dengan kata belajar tentunya. Sebelum episode kita berakhir ya, aku mau kasih pesan ini buat reminder aku pribadi juga dan juga buat teman-teman semuanya. Jangan pernah bosan menjadi seorang pembelajar sejati. Karena dengan kita menjadi pembelajar sejati, itu akan menjadi personal branding yang sangat baik untuk diri kita pribadi di hadapan orang lain, teman-teman. Kita tidak menjadi manusia yang cepat puas tentunya ya. Dan kita akan terus menunduk seperti padi. Walaupun terus terisi, kita akan terus menunduk. Harapannya ketika nantinya teman-teman sudah menemukan definisi sukses menurut teman-teman pribadi ya. Oh, aku tuh udah merasa tenang hatinya, aku tidak diganggu oleh banyak hal, aku sudah merasa sukses gitu, karena diri aku tidak dikejar-kejar oleh banyak hal gitu. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan apa yang mungkin menjadi definisi sukses menurut teman-teman. Teman-teman jangan pernah merasa bahwasanya perjalanan aku untuk terus belajar di kehidupan ini berhenti di sini, enggak gitu. Bahkan mungkin itu menjadi awal dimana kita bisa menjadi manusia yang lebih berkembang dari hari ke hari. Thank you buat teman-teman semua yang udah simak episode kita sampai selesai. Walaupun emang singkat banget, tapi harapannya ini menjadi manfaat yang berkelanjutan untuk diri aku pribadi juga teman-teman sekalian, sebagai remindering bahwasanya kita harus menjadi pembelajar sejati. Jangan lupa aku tunggu kalian buat komen apa sih definisi sukses menurut kalian pribadi. Komen di bawah ini ya guys. Thank you buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.